260 jumlah UMKM dalam kategori mikro di Pringsewu. Bayangkan potensi yang bisa muncul dari banyaknya jumlah unit usaha ya. 45.260. Kalau satu orang saja satu unit usaha, omsetnya satu bulan setahun aja cuma 10 juta, itu sudah berapa ya? Dan saya yakin omsetnya lebih dari itu. Dari 45.000 itu yang mikro, kemudian yang menengah itu ada 336, kemudian yang kelas mikro, kecil, menengah ya, kemudian yang menengahnya itu ada sekitar 40-an. Nah itu sebenarnya tersimpan di situ, di dalamnya ada potensi penerimaan pajak. Nah sebelum kita lanjut, kita mau lihat video dulu. Abi dan Umi. Abi dan Umi. Tawar-menawar uang keamanan itu dari 10.000 turun jadi 7.000, sekarang turun jadi 3.000 per minggu gitu kan ya. Jadi ternyata di Pringsewu masih ada seperti itu retribusi ilegal ya. Kalau retribusi yang legal biasanya dari pemerintah daerah dia ada kartunya. Memang setiap tempat kios itu biasanya ditarikin retribusi, dan itu legal karena masuk ke pendapatan pemerintah daerahnya. Jadi tidak legal ya, sama seperti yang dihadapi ini. Karena itu penting sekali bagi UMKM untuk mengelola perencanaan keuangan. Pertanyaan saya, kenapa banyak UMKM yang mengeluh di akhir? Kok aku bayar pajaknya mahal banget sih Mbak? Aku nggak punya duit ini. Pertama, dia nggak punya laporan keuangan. Terus apa lagi? Perencanaannya kurang baik. Terus pengalamannya kurang baik, apa lagi? Pengusaha sama pribadi tidak dipisahkan. Yang barusan selesai jadi relawan, kalau pajak UMKM itu bayarnya akhir tahun doang atau sebenarnya bulanan sih? Pajak UMKM yang harus dibayarkan atas penghasilan yang seharusnya itu bayarnya setiap bulan atau cuma ditumpuk di akhir tahun? Sedikit, 2 bulan, bulanan. Seharusnya pajaknya itu dibayarkan bulanan, penghasilan di bulan ini dibayarkan, kemudian maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Cuman karena tadi benar kurangnya pemahaman, tidak banyak ya, lagi yang saya ngomongin kayak gitu semua juga ya. Jadi UMKM kita terutama di Pringsewu itu kalau bayar pajak tumpuk di akhir sekali. Jadi hitungnya sekali, bayarnya sekali, akhirnya itu yang menjadi berat. Pas belalang itu bahasa Indonesianya pas kebetulan pas di akhir tahun uangnya nggak punya karena anaknya bayaran sekolah, kiosnya harus dibayar sewanya, nggak punya uang. Ini terasa menjadi berat. Itu berarti si pengusaha itu tidak punya tax planning atau tidak punya perencanaan pajak dengan baik gitu ya. Jadi sebenarnya pajak itu tidak berat, tidak besar selama direncanakan ya, dimanage dengan baik. Nah, kenapa kita juga harus merencanakan? Jadi kita merencanakan tax planning atau kita manajemen planning ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar pasti mereka punya, bahkan mereka punya divisi sendiri yang mereka memplanningkan bagaimana mereka mengelola pajaknya. Cuman kalau UMKM juga harus seperti itu seharusnya ya. Jadi pertama dia bisa memilih wajib pajak sesuai kebutuhan. Jadi kalau UMKM itu nanti dia bisa memilih sebagai dikenakan PPh final 0,5% atau dia memilih menggunakan tarif PPh pasal 17 yang 5, 15, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian dia bisa memanfaatkan insentif pajak. Jadi pada saat pandemi 2002 ya, kalau nggak salah, itu banyak insentif pajak yang diberikan. Tidak hanya insentif pajak sebenarnya, ada TPL. Ya, jadi bayangkan kalau kalian tidak punya. NPWP sekarang juga lebih gampang karena nanti terintegrasi dengan ya namanya Cicilan. Ada pertanyaan? Desember pada saat kita pengabdian masyarakat, nanti sekaligus kita pelayanan pembuatan NIP ya. Nah,
bisa dibuat sendiri, gratis untuk UMKM yang memang berisiko rendah. Risiko rendahnya nanti yang assessment itu adalah OSS-nya, dia dari jenis modalnya sama jenis produknya. Ya. NIB ini adalah persyaratan kalau UMKM-nya mau mengurus halal. Persyaratan juga kalau dia mau mengakses bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan-bantuan pemerintah yang terkait dengan UMKM, syaratnya pasti UMKM-nya itu punya nomor induk berusaha atau NIB. Oke, kemudian tidak bisa mengurus halal. Halal ini juga gratis, dan halal itu akan menjadi, sekarang belum wajib ya, belum dikenakan sanksi, tapi di tahun 2025 halal ini nanti wajib untuk UMKM, terutama UMKM yang kuliner dan menggunakan olahan ikan, daging, itu wajib punya halal. Kalau dia tidak punya halal, kena sanksi. Ya, jadi sampai tahun ini mengurus halal masih gratis. Jadi kalau ada yang bilang cerita mengurus halal bayar, itu berarti oknum. Kemudian ekspor juga butuh NPWP ya. Kemudian tidak bisa mengurus perizinan khusus, tadi yang sudah saya ceritakan. Tidak dapat mengakses bantuan khusus untuk industri. Ini ada beberapa bantuan. Jadi baru sebulan yang lalu saya membantu pemerintah Prinsewu untuk mendaftarkan 8 warung kelontong di Prinsewu mendapatkan bantuan revitalisasi warung. Jadi warung-warung yang sederhana akan diberikan bantuan oleh Kementerian Perindustrian berupa alat-alat seperti etalase, kulkas dan sebagainya. Dan salah satu syaratnya adalah si warung itu punya NIB dan punya NPWP. Kemudian sulit mengembangkan usaha keluar daerah ya, karena semakin besar usahanya. Kamu mau buka cabang misalnya di Palembang, ketika ngurus di sana pasti akan dimintain data ya, salah satunya NIB. Sulit mendapat akses perbankan. Di Prinsewu seperti apa? Di Prinsewu saya bisa katakan untuk NIB mungkin 50% unit usaha sudah punya NIB, tetapi halal masih banyak yang belum. Ekspor, setahu saya di Prinsewu Lakin Robani yang ekspor. Kalian sudah pernah ke Lakin Robani? Belum? Udah, tidak? Sudah pernah nggak ke sana? Oh, kirain jajannya bukan. Oh, itu jajan. Rono, kalian tahu pabriknya? Oke, nanti kapan-kapan kita bareng-bareng sama anak semester 3 ya, kunjungan ke Pak Robani ya. Biasanya dapat lakin gratis. Biasanya banyak ya kontes bu. Kalau nggak biasanya dibuat dia, bukannya kita dapat lakin, kita belanja lah. Jadi di depan ada showroomnya aja. Jadi Lakin Robani dan Rafin kalau tidak salah ya, tapi Rafin kayaknya juga baru sampel. Kemudian di Prinsewu juga akses perbankan sudah cukup bagus untuk UMKM ya. Kemudian bantuan-bantuan juga cukup banyak karena saya sering bekerjasama dengan pemerintah, mereka banyak memberikan bantuan untuk UMKM. Oke, nah kalau kita ngomongin pajak, kadang-kadang kan orang resisten apa ya, punya stigma negatif lah ya, pajak buat apa? Apalagi kemudian misalnya ada berita-berita yang kontra positif dengan tujuan pajak gitu kan. Misalnya, oh ternyata ada penyalahgunaan, oh ada pajak yang begini-begini gitu ya. Sebenarnya dari satu uang 1 juta pajak itu menyumbang dari 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling banyak itu adalah sebenarnya UMKM. Oke ya, jadi tarifnya ini kemudian ada penurunan lagi berdasarkan undang-undang HPP, yaitu sampai dengan pendapatan sampai dengan 500 itu tarifnya dikenakan 0%. Nah ini peralihannya. Jadi awal dulu UMKM itu bisa makan sama badan ya, 5%, 15%, jadi bisa makan. Jadi UMKM itu harus punya laporan keuangan karena pajaknya hitungnya dari laba. Menurut kamu Mufi yang sudah pernah ikut inkubator bisnis, UMKM kalau disuruh bikin laporan keuangan bisa nggak?
orang ya, kita aja kadang-kadang masih susah. Nah, oleh karena itu sebenarnya pajak final UMKM ini menyederhanakan. Kenapa? Karena mereka nggak perlu buat laporan keuangan yang perlu dibuat aja nyatet offsetnya aja yang nyatet. Kalau nyatet offset gampang. Saya yakin semua UMKM, semua pengusaha nyatet offsetnya, ya kan? Karena hari ini kita jualan habis berapa, kita dapat berapa hari ini, gitu ya. Nah dulu pada tahun 2013 itu tarifnya 1%, kemudian beralih berdasarkan PP 23 itu menjadi 0,5, kemudian di masa 17 tadi ada sampai dengan 500 juta pajaknya 0%. Nanti akan ada perubahan lagi dengan Kortex yang akan dimulai di 2025. Ada pertanyaan? Aku mulai. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu sambil siapkan pertanyaannya. Kalau enggak kita post test lagi nanti. Ini memberikan bagaimana cara melaporkan, tetapi saya tidak akan terlalu teknis ya, karena teknisnya nanti di mata kuliah yang lain. Jadi untuk form yang digunakan, jadi di dalam siapa yang sudah tahu dan mengakses DJP online, Fitri sudah, Asadi yang sudah pernah mengakses DJP online untuk pelaporan. Yang di mata kuliah ini siapa aja? Fitri, Asabi, cuma 2 orang ya? Oke. Bagi kalian yang sudah familiar, nanti ketika masuk kalian harus memilih form. Jadi formnya mau yang dilaporan itu pajak apa? Nanti ada formnya, milihnya. Kalau di sini kita pakai namanya 1770 ya. Nah ini. Nah, yang materi ini sudah saya share ke grup. Jadi nanti kalian bisa baca bagaimana prosesnya, karena kalau kita tidak praktek susah ya. Ini kalian harus praktek. Jadi UMKM itu tidak hanya memasukkan omsetnya, tapi dia juga nanti memasukkan nama hartanya, nilai perolehannya berapa, dibeli tahun berapa. Nah ini yang kadang-kadang UMKM suka takut, namanya orang desa ya, dia takut untuk mengakui harta. Padahal kalau di kesempatan lain pamer-pamer dia, begitu laporan, bayangkan dia datang dengan mobil Fortuner, begitu ditanya hartanya berapa, nggak punya bu. Ya jadi nanti disampaikan bahwa pengakuan harta ini sangat penting. Ini tidak akan mempengaruhi omsetnya kok, tapi melaporkan apa yang dia miliki, sehingga pajak yang dia laporkan itu benar-benar fair dan akurat sesuai dengan kenyataan gitu ya. Kan tidak logis juga ketika dia bilang punya rumah tapi rumah harganya 30 juta, kan nggak mungkin kan. Tapi ada yang seperti itu. Tanya Asadi, ada nggak? Oh belum ketemu. Kamu pernah ketemu yang kayak gitu gitu? Yang ngomong punya rumah harganya 25 juta, 30 juta. Tapi tanya ini apa? Nah dia nanya ya, karena dia khawatir, mesti buat apa dimasukin, ini buat apa dimasukin gitu ya. Karena ini tidak berhubungan langsung ya sama yang mereka bayar sebenarnya. Ya mereka takut mengaku kaya, itu ada. Takut mengaku kaya. Kemudian anggota keluarga juga ditulis. Kemudian jangan lupa tadi yang mempunyai NPWP baru, bidang yang mata kuliah harus memiliki NPWP. Jadi kalian kita edit dulu, permohonan edit langsung mengganti 2 kali desain ya. Oh ya, ya berarti bikin edit dulu sehingga nanti teman-teman yang di sini relawan bisa membantu untuk melakukan Soalnya dia nggak bisa. Kalau misalnya belum punya edit, berarti belum bisa lapor. Belum bisa lapor. Ya, jadi di sini sudah cukup lengkap bagaimana cara melaporkannya, dipelajari. Nanti menjelang bulan Desember kita akan praktek ya. Menjelang bulan Desember sebelum kita memulai latihan, nanti kita akan praktek
dalam pengisian. Ya, nanti saya akan koordinasi dengan Pak Mawar di mata kuliah praktek perpajakan. Oke, ada pertanyaan? Itu kalau misalnya hartanya dikasih semuanya nggak